Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin. فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة maghrib jamaah salat Isya Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pembahasan tentang haddu syaribil khamri, hukuman bagi orang-orang yang minum minuman keras, hukuman bagi mereka yang minum khamr. Dan kita sampai pada suatu hadis terkait dengan jumlah pukulan yang didapatkan oleh orang yang minum minuman khamr tersebut. Wa li Muslimin an Ali radhiyallahu anhu fi qissatil Walid ibni Uqbah. Dan menurut riwayat Imam Muslim dari Ali radhiyallahu an tentang kisah Al-Walid bin Uqbah. Jalada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuknya 40 kali. Wa jalada Abu Bakrin arba'ina. Abu Bakar juga mencambuknya sebanyak 40 kali. Wa jalada Umaru thamanina. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an mencambuknya sebanyak 80 kali. Wa kullun sunnah. Semuanya itu adalah sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya, dan ini lebih aku sukai. Ya, artinya cambuk yang 80 kali itu lebih disukai oleh Ali ibn Abi Thalib dibandingkan yang 40. Wa fil hadithi, dan dalam suatu hadis, anna rajulan syahida alaihi annahu ra'ahu yataqayya'ul khamra, bahwasanya ada seorang laki-laki yang menyaksikan bahwa Al-Walid bin Uqbah ini muntah-muntah arak, jadi memuntahkan minuman khamr. Faqala Utsman kemudian berkata, innahu lam yataqayyaha hatta syaribaha. Ia tidak akan muntah-muntah khamr sebelum dia meminumnya. Artinya ketika dia muntah dan yang dikeluarkan itu adalah arak, yang dikeluarkan itu adalah khamr, berarti secara otomatis maka sebelumnya dia telah minum minuman keras atau khamr tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada
perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan jumlah berapa kali cambuk para peminum khamr itu dihukum. Karena memang dalam hadis ini disebutkan Rasulullah mencambuk sebanyak 40 kali, Abu Bakar mencambuk sebanyak 40 kali, sedangkan Umar mencambuk sebanyak 80 kali. Hal inilah yang kemudian menjadikan para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukuman bagi peminum khamr itu adalah 40 kali cambukan. Ada yang mengatakan bahwasanya hukuman bagi peminum khamr itu sebanyak 80 kali cambukan. Tentunya ada perbedaan pendapat yang panjang terkait dengan hal ini di kalangan ulama. Ya, meskipun masing-masing di antara mereka menggunakan argumen dan alasannya sendiri-sendiri. Akan tapi hal ini juga sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwasanya memang salah satu di antara alasan yang berpendapat mencambuk sebanyak 80 adalah bahwasanya pelepah kurma yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebanyak 2 pelepah kurma, sehingga seakan-akan Rasulullah itu mencambuk sebanyak 80 kali cuma digabung. Dan hukuman seperti itulah yang dilakukan terhadap orang yang mendapatkan hukuman cambuk akan tetapi kemudian mengalami lemah sebelum selesai hukuman. Jadi hukuman cambuk ini kan bukan hukuman mati. Makanya jangan sampai kemudian orang yang dihukum ini gara-gara dicambuk kemudian nanti meninggal dunia. Makanya jika yang dihukum ini kemudian belum sampai hitungannya kok sudah lemas, sudah merasa sakit, bahkan mungkin mau meninggal dunia, maka diambil kesimpulan bahwasanya hukumannya dengan cara menggabungkan alat yang digunakan untuk mencambuk tersebut. Nah, inilah di antara alasan dari perbedaan pendapat yang mengatakan 40 maupun yang mengatakan 80. Ya, meskipun masing-masing di antara mereka yang berpendapat ini kemudian saling bantah ya, dan itu sangat panjang pembahasannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya terkait dengan muntah tadi itu. Jadi ada riwayat yang mengatakan atau ada saksi yang mengatakan bahwasanya sahabat yang dicambuk ini, yaitu Al-Walid bin Uqbah ini, dia dicambuk karena memang kedapatan muntah, dan yang dimuntahkan itu adalah khamr atau minum-minuman keras. Disinilah kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan hal itu. Apakah orang yang muntah minuman khamr itu kemudian sudah dipastikan harus dihukum atau tidak? Karena yang dimuntahkan itu kan khamr, minuman keras. Dalam hal ini ada 2 pendapat. An-Nawawi dalam kitab Syarh Muslim berkata bahwasanya ini adalah dalil Imam Malik dan yang sependapat dengannya, bahwa siapa yang muntah khamr maka dihukum cambuk peminumnya. Ini pendapat yang pertama. Kok jadi enak suaranya nih? Kenapa? Jadi pendapat pertama mengatakan siapapun dia, kalau muntahnya itu khamr, muntahnya itu arak, ya secara otomatis dia dihukum cambuk. Kenapa? Karena secara logika berarti dia telah minum khamr sebelumnya kan.
Nggak mungkin dia muntah khamr kalau sebelumnya tidak minum, ya kan? Sebagaimana misalkan ada orang yang muntahannya itu kacang hijau, bubur kacang hijau, kan nggak mungkin nggak makan kacang hijau, pasti sebelumnya sudah makan, kan begitu. Nah, inilah logika yang digunakan oleh Imam Malik, di mana ketika orang itu muntah dan muntahnya itu yang dikeluarkan itu adalah khamr, minuman keras, maka secara otomatis menunjukkan bahwasanya dia telah minum khamr dan harus dihukum cambuk. Kayaknya masuk akal ya, iya kan? Tapi ada pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i, di mana hukum cambuk itu tidak bisa dijalankan berdasarkan asumsi muntah. Nah, ini dua-duanya pakai logika, pakai akal, ya kan? Menurut mazhab Imam Syafi'i, nggak bisa orang yang muntah itu secara otomatis kemudian langsung diterapkan hukum cambuk. Kenapa? Karena itu kan berdasarkan asumsi saja. Kenapa tidak harus secara otomatis diputuskan hukum cambuk? Karena ada banyak kemungkinan bahwasanya dia meminumnya itu karena tidak tahu, atau bisa jadi juga dia tidak memahami bahwasanya yang diminum itu khamar. Bisa jadi juga yang diminum itu khamar tapi dia dipaksa. Dan juga kemungkinan yang lain yang bisa jadi bahwasanya dia meminumnya itu bukan karena kesadaran, bukan karena kesengajaan, bukan karena kemauannya sendiri. Nah, inilah pendapat yang kedua, sehingga tidak bisa kemudian orang yang muntahnya itu mengeluarkan khamr secara otomatis langsung diterapkan hukum cambuk. Ya, meskipun demikian, ya tentunya kalau dalam hukum ya kan pasti harus dibuktikan keduanya, kan begitu. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat pertama mengatakan ya ketika dia muntah khamr otomatis hukum cambuk. Pendapat yang kedua Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa seperti itu, tetap harus dilakukan penyelidikan juga. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada perbedaan pendapat terkait dengan hal ini? Karena kalau kita perhatikan hadis tadi, kita menemukan bahwasanya anna rajulan syahida alaihi annahu ra'ahu yataqayya'ul khamra. Ada orang yang menyaksikan bahwasanya Al-Walid ini muntah khamr. Tapi sebenarnya kalau diteliti lebih jauh lagi, kita akan mendapatkan bahwasanya ternyata ada dua orang saksi terkait dengan kasus Al-Walid yang dihukum cambuk oleh Rasulullah ini. Saksi pertama melihat secara langsung bahwasanya Al-Walid ini minum khamr. Saksi yang kedua menyaksikan dia muntah dan mengeluarkan khamr tersebut. Sehingga seakan-akan hukuman yang diterapkan oleh Rasulullah SAW itu tidak berdasarkan asumsi, tapi memang berdasarkan saksi yang betul-betul menyaksikan bahwasanya Al-Walid ini telah minum khamr. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaannya adalah, ya kok ada sahabat yang minum khamr, kan begitu kan? Iya kan? Sahabat kok ada yang minum khamr? Mungkin kita perlu tahu sejarah bahwasanya memang khamr itu salah satu di antara minuman favorit masyarakat Arab jahiliyah. Jadi sebelum datang Islam, mereka sudah terbiasa minum khamr itu, mabuk-mabukan sudah terbiasa. Bahkan saking cintanya mereka dengan khamr, saking senangnya mereka dengan khamr ini, ada salah seorang penyair yang kemudian mengatakan dalam syairnya, bait syairnya, nanti kalau aku meninggal dunia, kuburkan aku di bawah pohon anggur ini agar aku bisa menikmati segarnya khamr dari anggur tersebut. Saking
senangnya mereka dengan khamar. Jadi ini adalah tradisi jahiliyah. Maka ketika Islam datang kemudian memberikan 3 tahapan pelarangan khamar. Tahap pertama, informasi bahwasanya dalam khamr itu ada manfaat dan ada sisi negatif. Dampak negatifnya lebih banyak. Tahapan kedua, dilarang minum pada saat dekat-dekat waktu sholat. Baru kemudian tahapan yang ketiga, pelarangan secara total. Nah, ketika agama Islam itu datang, melarang itu dan menghapuskan itu secara bertahap, dan akhirnya khamr ini kemudian dilarang total dan kaum muslimin pun mau meninggalkannya. Tapi kemudian kalau kemudian masih ada sisa-sisa 1-2 orang, ya sesuatu yang ya wajarlah. Tapi kan di sini Allah kemudian menurunkan hukum atau hukuman bagi mereka yang masih tetap minum khamr, melanjutkan tradisi jahiliyah tersebut. Wa an Muawiyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi syaribil khamri. Dari Muawiyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang minum khamr. Idza syaribal khamra fajliduhu. Jika ia minum khamr maka cambuklah dia. Thumma idza syariba fajliduhu. Kemudian jika dia minum lagi, cambuk lagi. Thumma idza syariba tsalitsata fajliduhu. Kemudian jika dia minum lagi yang ketiga kalinya, cambuk dia. Thumma idza syariba ar-rabi'ata fadribu 'unuqahu. Kemudian jika dia minum yang keempat kalinya, maka penggallah kepalanya. Jadi fadribu unuqahu itu ya pukullah lehernya, artinya hukuman mati. Akhrajahu Ahmad wa hadza lafdhuhu wa akhrajahu al-arba'ah wa dzakara at-Tirmidzi ma yadullu ala annahu mansukhun. Imam At-Tirmidzi menyebutkan hal-hal yang menunjukkan bahwasanya hadis ini mansukh. Mansukh itu artinya dihapus. Hukum terkait dengan orang yang minum khamr sampai keempat kemudian dihukum bunuh itu mansukh. Wa akhraja dzalika Abu Dawud sharihan an Az-Zuhri. Alhamdulillah. Abu Dawud meriwayatkan secara jelas dari Az-Zuhri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan riwayat yang mengatakan orang yang minum kelima atau keempat ini dihukum bunuh. Ada yang mengatakan hukuman itu diterapkan ketika sudah minum yang keempat kalinya. Ada yang mengatakan bahwasanya hukuman itu diterapkan apabila dia minum yang kelima kalinya. Itu perbedaan terkait dengan jumlah berapa kali dia minum kemudian dihukum. Nah, hal ini sebenarnya mirip dengan pembahasan terdahulu ketika ada orang yang mencuri, kan begitu kan. Cuma kan hukumannya beda. Orang yang mencuri itu kan hukumannya potong tangan. Mencuri potong tangan, mencuri lagi potong kaki, mencuri lagi tangan lagi, mencuri kaki, kan begitu. Nah, kalau sekarang ini pembahasannya adalah orang yang minum khamar. Jadi mereka yang minum khamar hukumannya adalah dicambuk, meskipun dia minum yang kedua, minum yang ketiga, minum yang keempat. Karena memang Imam At-Tirmidzi menyebutkan bahwasanya riwayat yang menjelaskan
untuk yang keempat atau kelima itu dibunuh, hadisnya mansukh, artinya telah dihapus hukumnya, meskipun para ulama tidak menyebutkan hadis yang menjadi penghapusnya. Meskipun demikian, tetap saja para ulama itu kemudian berbeda pendapat terkait dengan mereka yang minum sampai keempat atau kelima ini. Al-Zahiriyah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya hukuman mati harus diterapkan. Mereka dalilnya hadis ini. Kenapa? Karena biasanya madhab Zahiriyah itu mereka melihat secara zahir langsung tanpa berpikir panjang. Ketika hadis mengatakan minum yang kelima atau keempat itu dihukum mati, maka itu harus diterapkan. Ini pendapat Zahiriyah dan Ibnu Hazm. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa hadis yang menunjukkan bahwa peminum khamr itu dihukum mati, hadisnya telah mansukh, dinasakh atau telah dihapus hukumnya. Artinya hukumnya tidak lagi berlaku terkait dengan yang dibunuh tadi itu. Tapi kalau hukum cambuk masih tetap berlaku. Meskipun demikian, mereka para ulama ini tidak menyebutkan hadis yang menghapus riwayat tersebut. Ya karena memang dia hanya sebagai peminum khamr, dan masing-masing juga mempunyai argumen alasan tersendiri. Asy-Syafi'i berkata, tidak ada perbedaan ulama bahwa hadis ini menasakh hukuman mati bagi peminum khamr. Jadi memang dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan kalau pertama silahkan dihukum cambuk, kedua kalinya dihukum cambuk, ketiga kalinya dihukum cambuk. Apabila ia minum yang keempat kali maka bunuhlah. Memang Rasulullah pernah mengatakan seperti itu secara lisan, secara hadis. Akan tetapi kenyataannya adalah pernah dihadapkan kepada beliau bahwa ada orang yang minum khamr sampai keempat kalinya, tapi beliau tidak membunuh melainkan mencambuknya. Ya, seakan-akan secara lisan beliau pernah menyampaikan hukum bunuh, tapi secara kenyataan dan perbuatan beliau tidak melakukannya. Dari sinilah Imam Asy-Syafi'i kemudian mengatakan bahwasanya berarti hadis yang menyatakan peminum khamr itu dihukum bunuh telah dinasakh, telah dihapus hukumnya dengan perbuatan yang langsung dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Apabila salah seorang di antara kalian memukul, dalam artian memberikan hukuman, hindarilah memukul wajah. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Ya, jadi sangat jelas bahwasanya hadis ini menunjukkan tidak boleh memukul wajah, tidak boleh mencambuk wajah, baik ketika memberikan hukuman had atau hukuman-hukuman yang lainnya. Hadisnya sangat jelas ya, wajah nggak boleh. Sebenarnya dalam Islam itu, dalam agama kita itu membolehkan hukuman itu dengan memukul terkait beberapa hal. Sebagai contoh misalkan kita diperintahkan untuk memerintahkan anak kita melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun.
Jadi umur 7 tahun itu sudah disuruh untuk membiasakan sholat. Muru auladakum wahum fi sab'in, kan. Perintahlah anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. Ketika mereka berusia 10 tahun, kan sudah dimulai 7 tahun kan? Iya kan? 3 tahun berikutnya usia 10 tahun, kok anak ini tidak mau melaksanakan sholat, boleh menghukumnya dengan dipukul. Boleh, bukan berarti harus loh ya. Boleh. Sehingga hukum pukul ini juga bagian dari cara yang diajarkan agama kita untuk mendidik anak. Nah, ketika agama ini membolehkan untuk memukul anak ketika usia 10 tahun disuruh sholat gak mau, kembali kepada hadis ini juga, bahwasanya memukul itu di tempat-tempat yang tidak membahayakan, berarti tidak boleh juga memukul wajah, kan begitu. Nah, jadi kembali kepada hadis yang nyambung sebenarnya, karena hadisnya sangat umum. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Umum sekali. Tidak ada kata-kata hukuman. Tapi jika kalian harus memukul, maka hindarilah memukul wajah. Begitu juga diperbolehkan. Ini dibolehkan, bukan berarti diharuskan ya. Diperbolehkan bagi seorang suami untuk mendidik istrinya, kan gitu. Dan diantaranya dibolehkan memukul juga dalam rangka untuk mendidik, bukan dalam rangka untuk menganiaya loh ya. Jadinya nanti KDRT kan gitu. Nggak boleh. Meskipun dibolehkan bukan berarti harus. Dan yang kedua, kalau mengharuskan memukul juga tidak boleh memukul wajah, kembali ke hadis ini. Ya, jadi sangat jelas di sini disebutkan bahwasanya memberikan hukuman dengan memukul itu dibolehkan, tapi tidak diperbolehkan memukul wajah. Ya kan, kita dulu kan waktu kecil kan sudah terbiasa dengan hukuman begitu kan. Di masjid ketika ngaji itu terbiasa dihukum pukul kan begitu. Di sekolah terbiasa hukum pukul. Bahkan saya pernah melakukan kegiatan di salah satu pesantren di Jombang itu, salah satu hukumannya dengan rotan langsung di pahanya sama betis. Hukumannya dilakukan di dalam kelas, kita yang berada di luar sampai kedengaran jelas plok plok plok. Keluar kelas itu anak pada terpincang-pincang. Ya artinya hukuman itu sudah ada dan diterapkan gitu. Kalau sekarang begitu ya mungkin anaknya lapor orang tuanya lapor polisi. Iya kan? Sekarang mungkin begitu. Nah, artinya sekali lagi hukuman pukul itu boleh asalkan tidak membahayakan dan tidak boleh memukul wajah. Larangan memukul pada bagian tersebut karena bagian itu sangat bahaya untuk dipukul. Nah, akan tetapi para ulama berbeda pendapat jika mencambuk bagian kepala. Secara zahir teks yang disebutkan Rasulullah itu wajah. Karena beliau menyebutkan wajah, tidak menyebutkan kepala, maka ulama kemudian berspekulasi. Mereka berbeda pendapat. Kalau kepala bagaimana? Jadi istilahnya imajinasinya para ulama itu sangat luar biasa. Pendapat pertama mengatakan bagian kepala tidak dicambuk karena berbahaya. Pendapat kedua mengatakan membolehkan mencambuk bagian kepala berdasarkan riwayat Ali yang berkata kepada tukang pukul, pukullah juga bagian kepala. Dan juga riwayat Abu Bakar, pukullah kepalanya karena itu tempat tinggal setan. Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dalam sanadnya ada perawi yang lemah dan terputus. Malik berpendapat bahwa yang boleh dipukul atau dicambuk adalah bagian kepala saja. Nah, ini terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Meskipun bagi kita yang ada di sini, saya sangat yakin semuanya tidak setuju dengan mukul bagian kepala ya. Karena itu juga termasuk yang membahayakan.
bahkan bisa dikatakan ya lebih berbahaya daripada wajah kan gitu. Tapi mungkin ya, yang dimaksud ini adalah bukan cambukan, mungkin pukul dengan tangan kali ya gitu. Karena memang ada juga yang istilahnya dipukul kepalanya itu justru terima kasih kan begitu. Kenapa? Karena dia telah mengeluarkan setan yang ada di kepalanya kan gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu alasan gitu. Tapi sekali lagi itulah perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan hal ini. Sedangkan sifat cambuk yang dipergunakan diriwayatkan Malik dalam kitab Al-Muwatta bahwa Nabi SAW hendak mencambuk pelaku, lalu ia diberikan kepadanya cambuk yang sudah agak rusak. Beliau bersabda, yang lebih bagus lagi. Lalu diberikan cambuk yang masih baru, beliau bersabda, jangan yang paling bagus. Nah, maka yang digunakan adalah antara yang jelek dan bagus. Artinya berarti yang digunakan itu tidak yang baru dan juga tidak yang paling merusak yang lama, yang sedang-sedang saja. Ya mungkin kalau yang baru mungkin masih keras atau masih sakit kali ya. Mungkin seperti itu, wallahu alam gitu. Nah, kalau yang sudah rusak ya mungkin sudah tidak begitu sakit, mungkin begitu kan. Ar-Rafi'i menyebutkan dari Ali radhiyallahu an, kondisi cambuk itu tidak terlalu bagus dan tidak terlalu jelek, dan pukulannya juga antara keras dan lemah. Nah, ini terkait dengan pukulannya, tidak terlalu keras juga tidak terlalu lemah. Ya, artinya ya sedang-sedang saja kan. Kenapa? Ya karena kalau terlalu keras, pertama itu bisa menyebabkan emosi yang memukul dan juga bisa menyebabkan bahaya bagi yang dipukul juga. Ibnu Salah berkata, cambuk itu terbuat dari kulit binatang yang bisa digulung dan dibentangkan. Ini kalau terkait dengan bahannya, di awal sudah kita baca hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwasanya beliau menggunakan 2 buah pelepah kurma kan begitu. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajidi. Tidak dibolehkan melaksanakan hukuman had itu di dalam masjid. Rawahu Tirmidzi wal Hakim. Nah, ini hadis ini jelas sekali menyebutkan bahwasanya tidak memperbolehkan pelaksanaan eksekusi hukuman itu di dalam masjid. Yang terjadi ya dan yang dibolehkan bahkan yang dianjurkan adalah di sekitar masjid atau paling tidak di halaman masjid. Makanya ada yang dinamakan dengan Masjid Qisas di daerah Jeddah kan begitu. Jadi Masjid Qisas ini masjid yang digunakan untuk pelaksanaan hukuman. Biasanya pelaksanaan hukumannya itu dilakukan setelah sholat Jumat. Ya, dulu memang bisa dilihat dan ditonton banyak orang. Kalau sekarang informasinya sudah nggak boleh lagi. Dan memang anjurannya yang dianjurkan dalam Al-Quran ya memang mestinya hukuman itu bisa disaksikan oleh banyak orang, tidak disembunyikan, sebagai cara untuk memberikan efek jerah dan edukasi kepada masyarakat bahwasanya ini loh hukuman bagi orang yang melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaksananya tidak di dalam masjid ya, tapi di luar masjid. Wa an Anas bin Malik qala laqad anzalallahu ta'ala tahrimal khamri wa ma bil madinati syarabun yushrabu illa min tamrin. Allah telah menurunkan ayat yang mengharamkan khamr pada saat di Madinah tidak ada minuman keras yang
minum kecuali dari kurma. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ketika turun ayat pengharaman khamr di kota Madinah, pada saat itu khamr di sana terbuat dari buah kurma. Nah, ini dari sini kemudian timbul perdebatan dan perbedaan di kalangan ulama. Khamr itu di zaman Nabi terbuat dari apa kan begitu. Tapi dari hadis ini kita ketahui bahwasanya pada saat turun ayat pelarangan khamr, pengharaman khamr, pada saat itu di Madinah hanya ada khamr yang terbuat dari kurma. Baru tahu ternyata kurma bisa digunakan untuk khamr ya. Ya sebenarnya tidak hanya kurma, hampir semua buah-buahan juga bisa digunakan untuk khamr. An Umar radhiyallahu anhu qala nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin. Nah, ini pengakuan Umar. Turun ayat pengharaman khamr. Dan khamr itu pada saat itu ya min khamsatin. Bahannya terbuat dari 5 hal. 5 bahan. Minal inabi wat tamri wal asari wal hintati wasyairi. Anggur, kurma, madu, gandum dan syair. Ini kan khamr di zaman dulu ya, di mana mereka belum begitu mengenal tentang teknologi dan juga belum mengenal alkohol kan begitu. Kalau di zaman kita kan jauh lebih canggih lagi, di mana khamr itu bisa terbuat dari semua bahan buah-buahan kan begitu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya dulu di zaman Nabi yang diceritakan oleh Umar pada saat itu ya khamr terbuat dari diantaranya 5 bahan ini. Ya meskipun yang selama ini kita fahami, kita dengar khamr itu kan terbuat dari anggur kan begitu. Ternyata khamr itu juga bisa terbuat dari madu. Madu pun bisa jadi khamr. Akan tetapi yang terpenting adalah kata selanjutnya wal khamru ma khamarul aqla. Dan khamr adalah sesuatu atau semua hal yang dapat merubah akal pikiran orang, yang menutupi akal, ma khamar akal. Sehingga dengan demikian ketika Umar mengatakan bahwasanya khamr itu adalah semua yang menutupi akal pikiran, semua yang merubah akal pikiran, berarti khamr itu tidak terbatas 5 bahan yang disebutkan oleh Umar tadi. Ya, secara otomatis bahwasanya khamr itu adalah semua yang dapat menutupi akal pikiran sehingga orang itu tidak nyambung, tidak sadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataannya khamr adalah sesuatu yang dapat merubah akal pikiran, memberikan isyarat dasar penamaannya. Zahirnya adalah setiap sesuatu yang merubah akal pikiran atau menutupinya disebut dengan khamr, baik termasuk dalam hadis bab atau tidak. Nah, termasuk disebutkan dalam hadis berikutnya, wa an ibnu Umar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Kalau tadi perkataan Umar, ini sabda Nabi langsung diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu adalah khamr. Jadi tidak terbatas pada 5 bahan tadi itu, semua yang memabukkan. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Nah, sehingga ini lebih umum lagi.
apapun itu, ketika minuman itu memabukkan, maka dia termasuk kategori khamr. Dan semua khamr itu hukumnya haram. Bahkan riwayat yang mengatakan bahwasanya sedikitnya haram, banyak juga haram. Atau banyak haram, sedikit juga haram. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan khamr dan juga penamaannya. Mungkin bisa berdiskusi atau ada yang ditanyakan, belum datang waktu azan. Ya. Nah, ini yang saya tunggu-tungguin, pasti ada yang nanya. Air tape gimana? Ya. Jadi ada di materi setelahnya nanti insya Allah. Tapi sekilas seperti ini ya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan sesuatu yang memiliki bahan-bahan atau unsur-unsur memabukkan. Aslinya tidak khamar tapi memiliki unsur yang memabukkan. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan hal ini. Termasuk fatwanya beberapa ulama pun berbeda-beda terkait dengan air tape ini. Kalau tapenya halal nggak? Kok tahu kalau halal? Enak. Ya, ini kan pertanyaan kan air tapenya kan? Nah, itu. Jadi tapenya halal ya, airnya. Kalau kita setahu saya, kalau kita baca fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah, air tape itu halal. Mereka beralasan karena kadar alkoholnya itu tidak sampai atau kurang dari 4%. Ini mereka ya. Nah, tapi justru fatwa ini kemudian menimbulkan perbincangan di kalangan masyarakat. Loh, berarti kalau kadar alkoholnya atau khamr kadar alkoholnya di bawah 4% halal dong, kan begitu. Jadi menimbulkan berbagai macam perdebatan di kalangan masyarakat. Makanya kalau menurut saya kita bisa ambil jalan tengah. Jadi nama khamr sendiri itu kan merupakan minuman yang memang dari awal diniatkan dan dibuat untuk sesuatu yang memabukkan. Itu khamr ya. Jadi minuman yang dari awal diniatkan untuk sesuatu yang memabukkan, maka berapapun kadar alkoholnya, berapapun kadar yang memabukkan atau tidak, dia tetap haram. Ya kan, ada pabrik miras misalkan, ya berapapun meskipun cuma 1% haram, karena dari awal memang seperti itu. Ya kan? Nah, berbeda dengan makanan atau minuman yang memang dari awal difungsikan untuk makanan biasa, untuk dikonsumsi. Maka makanan yang seperti biasa yang untuk dikonsumsi dan pada dasarnya itu adalah halal, makanannya adalah halal, sedangkan airnya sebenarnya yang tahu ini adalah harus melalui melalui laboratorium kan. Jadi kadarnya dia memabukkan atau enggak. Karena dia aslinya adalah makanan, bukan sesuatu yang dilarang dan tidak diniatkan untuk membuat khamr, maka jika dia tidak memabukkan, ya dia tidak haram. Tapi jika dia memabukkan, maka dia akan menjadi haram. Karena dia asalnya bukan khamr, asalnya adalah makanan yang halal kan begitu. Jadi dia memabukkan atau enggak, kecuali memang dari awal dia khamr, sedikit maupun banyak dia tetap haram. Tapi ada yang kemudian berpendapat begini, ya minimal syubhat.
minimal syubhat. Syubhat itu abu-abu. Ini airnya ya, air tapinya. Ada yang berpendapat minimal syubhat, ragu-ragu, abu-abu. Ya, agar kita tidak terjerumus, yang mending dihindari. Ya makan tapinya aja, nggak usah minum airnya. Begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi sekali lagi, ini masuk dalam ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya kalau mau ambil jalan tengah ya makan tapenya, jangan minum airnya, biar tidak ragu-ragu, kan begitu. Tapi yang perlu diperhatikan begini. Jadi khamr itu sedikit banyak haram. Itu oke, jelas ya. Mau sedikit mau banyak itu haram. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika minuman itu halal dan diniatkan untuk mabuk-mabukan, hukumnya jadi haram juga. Paham ya? Air ini kan halal, ya kan? Tapi ketika air ini diniatkan untuk mabuk-mabukan dengan memperbanyak dan seterusnya, hukumnya jadi haram. Yang haram itu ya meniatkan untuk memabuk-mabukan tadi itu. Apalagi jika memang minuman itu mengandung unsur alkohol atau yang memabukkan. Dan ketika kita berbicara alkohol, sebenarnya banyak buah-buahan yang mengandung kadar alkohol, kan begitu. Durian itu kan ada kadar alkoholnya kan? Iya enggak? Durian itu ada kadar alkoholnya, bahkan tinggi juga kan? Tapi kan enak kan? Enak. Makanya kadang ada orang yang kebanyakan makan durian kepalanya pusing juga itu. Iya kan? Keliengan. Kenapa? Ya karena nggak bagi-bagi. Coba bagi-bagi duriannya, dia nggak banyak-banyak, akhirnya kan nggak keliengan gitu. Ya kan? Ya durian halal, tapi makan durian diniatkan untuk mabuk-mabukan ya nggak boleh juga gitu. Nah itu terkait dengan tabe. Yang jelas itu ada di ranah perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan masyarakat juga akhirnya jadi ribut juga terkait dengan hal itu. Kalau menurut saya silahkan difahami, kalau ragu-ragu silahkan ditinggalkan. Tapi pada dasarnya aslinya kan memang tidak haram kan gitu. Aslinya tidak haram karena itu berbeda dengan khamr tadi itu. Dan itu juga berbeda dengan alkohol ya. Alkohol beda lagi, apalagi alkohol yang digunakan untuk kedokteran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu ada kadar alkoholnya nggak itu? Nah, jadi gini, sebenarnya sekarang kita berbicara tentang obat yang ada kadar alkoholnya, gitu ya. Ya, anggap aja mirip anggur orang tua tadi itulah. Nah, di sini juga ada perdebatan terkait dengan penggunaan alkohol sebagai obat. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus menurut saya terkait dengan hal ini, bahwasanya berapapun kadar alkohol yang ada dalam minuman obat, maka bisa dipastikan dia memiliki efek negatif, dampak negatif. Makanya obat itu kan biasanya kan ada peringatannya kan gitu, ya kan? Sehingga kalau menurut saya, jika ada alternatif obat yang lain yang bisa digunakan dan dikonsumsi, menurut saya jangan dikonsumsi. Kenapa? Ya karena itu minimal ada dampak negatif dalam diri kita. Makanya terkait dengan hal itu kan semuanya berdasarkan resep dokter kan begitu. Kalau menurut saya janganlah. Kenapa? Karena Allah pasti menciptakan obat selain itu.
yang bisa menyembuhkan penyakit manusia. Kecuali alkohol yang digunakan untuk cuci luka dan seterusnya, itu beda lagi kan gitu. Kan tidak untuk diminum dan dikonsumsi. Kecuali juga misalkan obat bius kan dalam rangka untuk operasi dan sejenisnya. Tapi kalau minuman, kalau menurut saya jangan, masuk kategori yang juga dilarang dan tidak diperbolehkan. Dan sudah ada istilahnya, ada kejadian masih famili saya, masih tetangga saya juga, jadi hampir tiap hari mengkonsumsi obat sirup yang terbuat dari, ya istilahnya ada kadar alkoholnya lah. Ternyata itu kemudian numpuk dan sebelum meninggalnya itu muntah darah yang tanpa berhenti kan begitu. Ya artinya dampak negatif itu pasti ada. Kalau menurut saya lebih baik dihindari. Bagi mereka yang jualan herbal, mending habatus sauda kan begitu kan. Ya meskipun tidak semua penyakit juga ujung-ujungnya habas sauda kan gitu. Semuanya ada aturannya dan ada panduannya. Jadi begitu ya. Kenapa? Iya, memang mau saya tutup dulu ini. Nah kan sudah ditutup bukunya. Ini mau lanjut apa tutup dulu nih? Kalau menurut saya disimpan ya pertanyaannya. Pertanyaannya disimpan nih, atau nanti kalau mau habis Isya kita ada acara ya. Gimana? Atau satu nggak apa-apa, satu pertanyaan lagi, gimana? Iya, jadi hukuman bagi peminum khamar ini kan hukuman yang ada dalam agama kita, ada dalam hukum Islam. Tentunya hal ini kan tugasnya negara. Tidak bisa kemudian personal itu menerapkan hukum ini, nah, ya kan? Jadi ketika kita berbicara tentang hukuman dan seterusnya, itu wilayah institusi yang bernama negara. Maka ya secara pribadi juga nggak boleh, sehingga ya karena negara kita negara hukum, ya tentunya kita mengikuti apa yang ada dalam negara kita. Andai kan misalkan peminum khamar di negara kita ini tidak mendapatkan hukuman, ya tentunya itu nanti akan dikumulasikan di hari akhir nanti. Karena pada hakikatnya hukuman di dunia itu dalam rangka untuk menghilangkan hukuman di akhirat nanti. Jadi begitu. Cukup dulu ya. Kasihan Pak Abdillah ini dari tadi sudah mau komat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzan cepat enggak apa-apa? Adzan. Allah